Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas pembelajaran biologi kelas daring. Jadi bertemu lagi dengan Ibu membahas terkait bab 3 yaitu jaringan hewan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas yang pertama, mendeskripsikan konsep-konsep struktur jaringan hewan. Yang kedua, ada menganalisis berbagai struktur jaringan yang menyusun jaringan hewan. Next, ada struktur dan fungsi jaringan hewan. Jadi, ada peta konsepnya. Jaringan hewan itu terbagi menjadi 4 jaringan. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat atau disebut konektor atau juga disebut jaringan penyambung, ada jaringan otot dan jaringan saraf. Yang kita bahas lebih lanjut terkait jaringan hewan, yang pertama itu adalah jaringan epitel, yang mana bentuknya itu ada 3, ada pipih, kubus, dan tabung, dan susunannya ada tunggal, banyak, dan transisional. Untuk transisional itu sendiri, itu seperti peralihan dari keadaan atau dari suatu tempat. Untuk jaringan otot, jaringan ikat atau konektor itu terdiri dari 1, darah, dan yang kedua ada tulang, yang di dalamnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang ketiga ada jaringan otot, di mana jaringan otot ini fungsi dan strukturnya kita akan membahas terkait otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sedangkan pada jaringan saraf, jenisnya itu di saraf, pasti anak-anak sudah tahu ya, jaringan saraf itu ada sensorik, motorik, dan koneksi. Next. Nih, pembahasan pertama yaitu terkait jenis jaringan pada hewan vertebrata. Jadi anak-anak sudah tahu semua kan apa-apa aja untuk hewan vertebrata. Jadi jaringan tumbuhan pada hewan vertebrata itu dapat dibedakan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Mungkin dapat dikunci atau diingat ya nanti. Dan yang pertama kita akan membahas terkait jaringan epitel. Jadi jaringan epitel itu sendiri adalah dapat berupa membran atau berupa kelenjar, yang mana membran epitel tersusun dari sel-sel yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu organ. Itu adalah penjelasan terkait jaringan epitel. Nah, untuk jaringan epitel sendiri, dia memiliki ciri-ciri dan fungsi, yang mana ciri-cirinya sel-sel penyusunnya itu rapat dan sehingga tidak ada ruang atau celah di antaranya. Yang kedua, tidak knot mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa, tetapi mengandung sel saraf. Yang ketiga, dia memiliki daya regenerasi yang tinggi, maksudnya sel-selnya itu dapat menumbuhkan kembali bagian yang rusak atau yang terluka. Itu yang disebut dengan regenerasi yang sangat tinggi pada jenis jaringan epitel. Terus yang keempat, bentuk selnya itu bervariasi atau bermacam-macam, seperti bersisi, bersudut, banyak, atau disebut poligonal atau tidak. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk jaringan epitel itu di sini Ibu hanya menjelaskan 2, tapi untuk fungsinya sendiri itu banyak, dapat kalian perhatikan di buku sendiri. Itu transportasi, sebagai alat transportasi di mana pengangkut zat-zat antara jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang kedua, absorpsi, yaitu sebagai penyerapan sari-sari makanan pada bagian usus halus. Itu merupakan fungsi dari jaringan epitel.
Selanjutnya, kita akan membahas bentuk sel. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Ingat, ada 4 jenis ya. Yang pertama, itu ada jaringan epitel pipih, yang mana jaringan epitel atau epitelium sama aja ya. Itu tersusun dari sel yang berbentuk pipih, yang mana pipih itu seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Epitelium itu dibedakan menjadi 2. Untuk epitel pipih atau epitelium itu dibedakan lagi menjadi 2. Ada epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis banyak. Ayo nanti diingat kembali ya. Nah, ini dapat diperhatikan gambarnya. Yang untuk epitel pipih selapis itu disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipih dan tersusun sangat rapat. Nah, untuk jaringan epitel pipih itu ada contohnya ini, yang mana di dalam jaringan epitel pipih itu terdapat membran plasma atau nukleus. Untuk nukleusnya sendiri itu mungkin bisa diperhatikan, itu seperti ada titik atau seperti bulat di tengah, itu disebut dengan nukleus. Untuk fungsinya sendiri, dia berfungsi sebagai difusi, yang mana contohnya ada pada pembuluh darah hewan vertebrata. Terus yang kedua ada epitelium pipih berlapis. Pipih berlapis, tadi selapis, yang sekarang berlapis-lapis. Merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel yang berbentuk pipih, yang mana biasanya itu terdapat pada kulit, pada vagina atau rongga mulut, ada di esofagus, di anus, dan di kornea mata, yang mana berfungsi dalam proteksi, yaitu juga sebagai perlindungan. Selain itu, epitelium atau epitel pipih berlapis ini merupakan membran yang tebal. Ini dapat diperhatikan pada gambar, dia berlapis-lapis banyak. Ya, selanjutnya ada epitelium kubus atau disebut kuboid, yang mana tersusun dari sel-sel yang berbentuk kubus. Diingat yang tadi epitel pipih yang selembar, sekarang epitelium kubus yang berbentuk kubus, pastinya yang berbentuk kubus, dengan inti sel yang berbentuk bulat di tengah, sama seperti epitel pipih yang ini ada inti selnya yang berbentuk bulat di tengah. Dan epitelium kubus ini dibedakan juga menjadi 2, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Ya, yang pertama kita akan membahas epitelium kubus selapis, yang mana merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel yang berbentuk kubus. Dan biasanya ini ditemukan pada tubulus corpus proximal dan tubulus corpus distal pada nefron ginjal, serta dia juga terdapat pada lensa mata. Jadi untuk epitel kubus ini, epitel kubus selapis itu dia merupakan selapis sel, satu selapis sel yang berbentuk kubus, dan biasanya ini terdapat pada ginjal dan pada lensa mata, yang mana berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Yang kedua, ada epitelium kubus berlapis. Ini dapat diperhatikan pada contohnya. Di epitelium kubus berlapis itu merupakan epitelium yang terdiri dari lebih satu lapis sel yang berbentuk kubus, yang mana contohnya itu atau dapat ditemukan pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak, yang berfungsi sebagai sama fungsinya seperti epitelium kubus lapis. Dia juga berfungsi sebagai proteksi, sekresi,
Selanjutnya itu ada 3 jaringan epitel silindris. Ini kita masih membahas terkait dengan jaringan epitel ya anak-anak. Jadi ini ada jaringan epitel silindris, di mana epitel atau epitelium silindris ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang. Silindris atau silindris itu kurang lebih sama seperti berbentuk seperti tabung, yang mana inti selnya dari epitelium ini berbentuk pipih memanjang, berderet dan pada ketinggian yang sama dan letaknya lebih dekat ke permukaan basal. Dibedakan menjadi 3, ada 3 jenis, ada epitelium silindris selapis, ada epitelium silindris berlapis, dan ada epitelium berlapis semu bersilia. Jadi ini ada contoh pada gambarnya dapat dilihat pada contoh di slide ke-8 itu ada contoh epitel silindris ini. Nah, dia tingginya itu lebih sama seperti tabung dan inti selnya itu juga terdapat di tengah. Ini yang epitel silindris selapis dan ini untuk yang berlapis. Jadi dia itu membedakannya, yang selapis dia tersusun dari selapis sel yang berbentuk silindris, dan di antara sel-sel epitelium silindris ini biasanya terdapat pada sel goblet, yaitu sel yang berbentuk piala yang berfungsi menghasilkan lendir. Dan yang kedua, untuk epitelium silindris berlapis itu epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel yang berbentuk silindris pada permukaannya. Terus yang ketiga, ada epitelium silindris berlapis semu bersilia yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar, sehingga seolah-olah epitelium tersebut terdiri atas banyak lapisan sel. Nih, kurang lebih ini contoh dari epitel silindris. Dan yang selanjutnya itu ada epitelium transisional, yang mana transisional itu adalah peralihan dari keadaan, yang tersusun dari sel-sel yang berbentuk dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris, bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam superficial terdiri sel-sel berbentuk kubus hingga pipih. Mungkin dapat dilihat contoh gambarnya pada buku masing-masing. Itu ada epitel transisional ini, dia biasanya terdapat pada kantung kemih. Selain kantung kemih, dia juga terdapat pada lapisan sistem urinaria, yang mana di dalamnya itu ada pelvis renalis, ureter, kantung kemih, dan uretra. Yang kelima, ada epitelium kelenjar. Ini untuk epitelium kelenjar sendiri itu ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Ini ada contoh pada gambar dari epitelium kelenjar. Untuk eksokrin sendiri itu merupakan kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh, sekresi eksternal di luar, sedangkan untuk endokrin yaitu kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limpa, yaitu yang disebut dengan sekresi limpa. Ini dapat dilihat atau dibaca pada bukunya lagi. Kurang lebih untuk struktur dan fungsi jaringan hewan yang pertama yaitu jaringan epitel, penjelasannya kurang lebih dari ibu itu nanti mungkin dapat dibaca lagi dan diperhatikan lagi. Yang punya buku ada di gambar itu nanti. Dan kurang lebih dari ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.